Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadratil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa memasuki di akhir bulan Ramadan tahap ketiga. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dari awal sampai saat ini dan sampai akhir nanti diterima di sisi Allah SWT dalam rangka untuk meningkatkan diri kita di hadapan Allah menuju sebuah derajat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kita semuanya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini sering dipakai atau sebagai landasan dalam Muhammadiyah dan bergerak dakwahnya dalam rangka untuk mencapai sebuah kemenangan yang diharapkan oleh Muhammadiyah, yaitu bisa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat bahwa untuk mendapatkan kemenangan itu dibutuhkan sebuah perjuangan, sebuah latihan, sebuah kompetisi, sehingga nanti bisa mewujudkan namanya kemenangan itu sendiri. Kalau kita ilustrasikan bagaimana sebuah sepak bola itu bisa menang, tidak sekonyong-konyong langsung bisa melakukan kemenangan itu sendiri, tetapi dalam sebuah sepak bola itu dibutuhkan teamwork yang sangat kuat. Di sana banyak peran yang dilakukan oleh pemain, mulai dari penjaga gawangnya, dari backnya, dari strikernya, dan penyerangnya, dan juga tidak lepas dari pelatih yang ada. Ketika mau main, mereka mesti berlatih lebih dulu. Latihan tidak cukup 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bisa mencapai sebuah kemenangan. Maka di dalam Muhammadiyah memiliki sebuah cara tersendiri untuk bisa mewujudkan sebuah kemenangan itu, sehingga di dalam Muhammadiyah itu sering menggunakan istilah ataupun sebuah kata mutiara bahwa kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisir. Itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah sadar betul untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam kebaikan ini perlu adanya organisasi yang mapan, yang matang, dan secara terorganisir satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalam Muhammadiyah itu membentuk beberapa lembaga dan majelis yang ada dalam rangka untuk mendukung
mewujudkan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Sebagaimana dari Prof. Mukti Ali menyampaikan bahwa baik buruknya organisasi Muhammadiyah pada masa yang akan datang dapat dilihat dari baik buruknya pendidikan kader yang sekarang ini dilakukan. Jika pendidikan kader sekarang ini baik, maka Muhammadiyah di masa yang akan datang akan baik. Sebaliknya apabila jelek, maka Muhammadiyah pada masa yang akan datang juga akan jelek. Ini sadar betul bahwa Muhammadiyah ingin mewujudkan sebuah cita-cita yang luhur dalam rangka untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka akan kebutuhan inilah dari Muhammadiyah itu membuat atau membentuk beberapa lembaga dan majelis yang ada. Ada majelis Dikdasmen, ada Lajismu, ada majelis pendidikan kader, ada majelis tabligh, majelis tarjih, dan semuanya dan lain sebagainya. Itu semuanya dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau lembaga dan majelis ini bersinergi satu dengan yang lainnya, maka tidak mustahil tujuan Muhammadiyah itu akan bisa tercapai. Di usia yang 100 tahun lebih ini, Muhammadiyah sudah menunjukkan jati dirinya bahwa Muhammadiyah ini bisa untuk memajukan daripada persyarikatan kita ini. Sehingga di dalam surat itu tadi disampaikan bahwa untuk bisa menjunjung tinggi tegaknya agama Islam itu dibutuhkan yang pertama, kita menyeru kepada kebaikan. Kebaikan kita sampaikan, ajakan-ajakan kita sampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, untuk menyuruh berbuat yang ma'ruf, mengajak menyuruh berbuat yang ma'ruf, sehingga di mana-mana akan terjadi perbuatan yang baik-baik. Ketika banyak perbuatan yang baik, maka nanti yang jelek akan tersingkirkan. Tetapi kalau tidak pernah berbuat yang ma'ruf, tidak berbuat baik, maka yang muncul adalah perbuatan-perbuatan jelek atau perbuatan yang tidak baik di hadapan kita nantinya. Dan yang terakhir adalah mencegah kepada kemungkaran. Kemungkaran kalau dibiarkan, maka juga nanti akan merusak daripada tatanan masyarakat yang sudah baik. Maka kebaikan itu harus dikawal dengan cara mencegah kemungkaran yang ada. Jamaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk bisa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ini? Yang pertama adalah diri kita masing-masing. Kita sebagai umat Islam ini adalah bertanggung jawab untuk bisa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang kita cintai ini. Diri kita akan sangat berperan ketika kita melakukan langkah-langkah kegiatan nyata dalam rangka untuk bisa menegakkan. Paling tidak diri kita dulu untuk kita ajak untuk bisa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Masing-masing kalau semua sadar akan tanggung jawab ini, insya Allah kemajuan demi kemajuan akan bisa didapatkan. Kebaikan-kebaikan akan kita rasakan, sehingga kemungkaran akan terhindarkan daripada masyarakat yang kita hadapi nantinya. Ini yang kedua, yang pertama adalah bahwa diri kita menjadi peran penting dalam rangka untuk bisa mewujudkan cita-cita Muhammadiyah itu, persyarikatan kita itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Yang kedua adalah anak-anak kita, generasi kita ini juga kita tanamkan untuk bisa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jangan kita biarkan anak-anak kita ini berbuat maksiat, berbuat menentang daripada Allah. Dia harus kita ajak, kita ajari agar anak-anak kita ini bisa menegakkan dan menjunjung tinggi agama di mana dan kapan saja,
sampai nanti pada akhir hayatnya. Maka kita perlu bekali bahwa anak-anak kita ini sebuah pengetahuan untuk bisa dan pengamalan dalam rangka untuk menegakkan ajaran Islam itu sendiri. Yang berikutnya adalah keluarga. Keluarga kecil adalah keluarga yang kita menanggung jawab kita. Yang lebih luas adalah keluarga dari sanak saudara kita, atau mungkin dari saudara yang lebih luas lagi adalah terah kita. Kita ajak untuk bisa bersama-sama menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Kalau kita sudah terbentuk masing-masing keluarga itu berbuat baik, menuntut kebaikan, mencegah kemungkaran, maka dari keluarga itu juga akan mendapatkan ketenangan batinnya. Kemudian yang berikutnya adalah sahabat-sahabat kita. Karena kita tidak mungkin hidup sendiri. Kebaikan itu harus kita sampaikan kepada teman-teman yang lainnya, pada sahabat-sahabat kita, untuk bisa menasihati dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita menasihatkan dalam kebaikan. Jangan dikhawatirkan. Jangan khawatir kalau seandainya nanti mereka itu masuk ke neraka, kita biarkan. Harus kita ingatkan agar nanti tidak masuk ke dalam neraka, agar tidak terperosok dalam kemaksiatan, tidak terperosok dalam perbuatan dosa. Itu sahabat yang harus kita perhatikan juga. Karena sahabat juga akan bisa mengantarkan kita ketika masuk ke surga nanti. Bersama-sama kita masuk ke surga ketika kita saling bisa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan yang berikutnya adalah masyarakat sekitar kita. Ketika sudah diri kita sudah, kemudian keluarga kita, anak kita, sahabat kita, maka masyarakat sekitar kita biasakan, kita menegakkan daripada agama Islam ini, menjunjung tinggi agama Islam. Karena sebagai agama yang kita anut dan kita ikuti selama ini sampai akhir hayat nantinya. Pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah, untuk mewujudkan ini maka Muhammadiyah melakukan sebuah persiapan pengkaderan yang nanti akan bisa mengawal daripada agama Islam ini untuk mewujudkan cita-citanya. Itu bahwa Muhammadiyah harus memiliki sebuah kader. Disiapkan kader sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Mufti Ali. Bagaimana bisa menyiapkan kader yang baik sehingga nantinya bisa melangsungkan perjalanan daripada persyarikatan ini. Muhammadiyah bisa bertahan seperti ini karena pengkaderan bisa berjalan sehingga saling sinergi, saling berkesinambungan untuk memajukan persyarikatan kita ini. Yang berikutnya adalah bahwa kita sebagai seorang yang kader, sebagai seorang yang muslim, untuk bisa mewujudkan daripada menjunjung tinggi perintah agama Islam ini, maka kita dibutuhkan sebuah akhlak, dibutuhkan sebuah kemampuan untuk bisa mewujudkan ke sana. Yang pertama adalah sikap fatonah. Kita sebagai seorang kader, kita sebagai seorang bagian dari persyarikatan ini, bagian dari umat Islam ini, kita sebagaimana Nabi menyampaikan sikap fatonah, kecerdasan berpikir sebagai seorang ulul albab. Ini yang pertama. Sehingga orang-orang Islam harus memiliki sikap yang fatonah. Yang kedua adalah tasdid, itu pemurnian dan pembaruan dalam pengembangan kehidupan sesuai ajaran Islam. Kita kembali kepada tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Ibadah-ibadah kita kembalikan kepada tuntunan Rasulullah SAW. Tidak terracuni oleh perbuatan-perbuatan yang syirik, yang merusak daripada akidah kita. Kemudian istiqomah, konsisten dalam pikiran dan tindakan, konsisten dalam berdakwah, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, tidak kenal putus asa untuk mencapai mardhatillah nanti. Sampai nanti Allah mencukupkan keistimewaan kita, sampai Allah mencukupkan amal ibadah kita nantinya. Yang berikutnya adalah moderat, bahwa kita sebagai seorang kader ini, sebagai bagian daripada masyarakat ini, kita adalah harus ambil
arif dalam mengambil posisi, sehingga kita harus bijaksana. Wajadihum bilati hiya aksan. Kita adalah baik ketika berbantah-bantahan dan memberikan sebuah solusi. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai seorang penggerak kita ini, maka kita harus memiliki kemurnian akidah, keyakinan akan berbasis tauhid yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga akidah kita ini hanya karena lillahi ta'ala, karena ilah saja, bukan dengan dicampurkan dengan yang lain. Mungkin masih banyak daripada jamaah atau warga kita yang sudah mengakui bahwa la ilaha illallah, tetapi dalam beribadahnya masih mencari Tuhan selain Allah. Yang berikutnya adalah ketekunan dalam beribadah. Kita jaga ibadah kita, baik dari sholatnya wajib, sholat sunat, puasanya, kemudian ibadah-ibadah yang lain kita jaga untuk bisa menjaga kekuatan rohnya kita. Kemudian keikhlasan, kita bekerja ini harus penuh dengan ikhlas, karena ikhlas itulah yang nanti akan diterima amalnya oleh Allah SWT. Sebesar apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak ikhlas dalam menjalankan amanah ini, dalam tugas berdakwah ini, maka nanti kita akan sia-sia dalam bekerja di dunia ini. Maka kunci keikhlasan menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat dalam rangka untuk kita bergerak menanamkan pemahaman untuk bisa beramal ma'ruf nahi mungkar ke depannya. Dan yang berikutnya adalah sidik, jujur. Kejujuran yang sekarang sangat mahal sekali, sehingga kita sebagai seorang Islam ini harus menunjukkan bahwa betul-betul kita bisa jujur di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kita harus memiliki kesalehan pribadi yang baik dan utama. Jangan sampai bahwa keberadaan kita di masyarakat itu menyakiti di lingkungannya, tidak menimbulkan ketenangan di lingkungannya. Jadi dengan kesalehan kita, keberadaan kita akan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian kepedulian sosial, kita peduli dengan sesama. Ketika tetangga kita, saudara kita, masyarakat yang lain mengalami sebuah kendala atau kekurangan atau bencana, maka Muhammadiyah melalui Yesmu ini melakukan gerakan bersama untuk bisa menopang kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kepedulian sosial. Tidak diperintahkan, langsung bergerak untuk bisa membantu daripada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita bantu sesuai dengan kemampuan masing-masing diri kita. Kita salurkan melalui Yesmu yang sudah diakui oleh negara ini. Kita kuatkan bersama-sama sehingga bisa mewujudkan kepedulian sosial yang lebih bermanfaat, lebih luas lagi untuk masyarakat kita. Kemudian adalah suka beramal. Kita sebagai wujud kepedulian kita lakukan dengan kita beramal. Kita amal, kita lakukan, baik itu dengan wajahatu fisabilillah fi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa kita, dengan harta kita, itu dalam rangka untuk beramal kepada Allah Ta'ala. Jihad amal dan sebuah perbuatan yang sangat mulia. Kemudian yang berikutnya adalah butuh keteladanan dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita persyarikatan itu. Maka jamaah kajianmu yang dirahmati Allah, di ayat tadi kita sampaikan bahwa untuk bisa membentuk daripada tujuan kita, membentuk tujuan muflihun, yaitu kita perlu mengadakan pembentukan organisasi, perkumpulan, persyarikatan kita ini, agar nanti kita bisa menyeru, bisa menyuruh, dan juga menyuruh kepada kebaikan dan bisa mencegah pada kemungkaran. Kalau nanti ini tercapai, insya Allah masyarakat Islam yang sesungguhnya akan bisa terwujud. Demikian pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat untuk menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita sampai di akhir nanti pada Idul Fitri dikembalikan pada fitrah kita sebagai seorang manusia yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.